Ya, selamat datang di video playlist yang baru. Di sini gue bakal membahas tentang tips dan trik belajar fisika. Berdasarkan pengalaman gue sejauh ini, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun gue dulu belajar fisika. Beberapa hal berikut tuh gue harapkan bisa membantu lu buat lebih paham tentang uh, gimana sih cara belajar fisika yang lebih gampang gitu. Sebelumnya gue minta maaf karena jarak gue upload video itu mungkin agak jauh, jadi nggak terlalu aktif karena ada kesibukan di kehidupan lain juga. Nah, yang pertama, yang pengen gue sampaikan adalah kalau mau belajar fisika, tentu yang pertama itu adalah mengerti dulu bahwa fisika itu memang susah, tapi susahnya itu hanya berlaku kalau kita nggak tahu cara memanipulasi cara belajar. Nah, jadi ada beberapa hal ya yang penting buat gue sampaikan. Yang pertama, mengenali ya. Mengenali itu kayak kita tuh kenalin dulu tentang fisika, biar kita tertarik. Karena tanpa motivasi ya, tanpa motivasi, pasti kita tidak akan bisa mudah atau sulit untuk belajar mengenai suatu ilmu gitu. Termasuk dalam hal ini yaitu fisika. Nah, kalau kita udah mengenali, buat teman-teman yang baru masuk di channel ini, silahkan nonton di video playlist gue. Nanti gue kasih link di deskripsi atau di sebelah kanan bawah ya, kanan bawah atau kiri bawah buat mengantarkan ke playlist untuk mengenali tentang fisika. Nah, kalau udah kenal, seharusnya ya uh, minimal kita dapat motivasi gitu. Motivasi ya nggak harus yang kayak sangat tertarik atau apa gitu. Paling enggak motivasinya itu adalah, oh ternyata fisika seharusnya nggak sesusah itu gitu, nggak sedatar itu gitu. Seharusnya fisika itu diajarkan dengan lebih menarik, dengan lebih mudah gitu ya. Nah, adanya harapan itu harusnya bisa mengantarkan biar lebih ada kesukarelaan buat kita belajar fisika, meluangkan waktu untuk belajar fisika gitu. Nah, yang kedua, yang pengen gue bilang adalah, hmm, kalau gue kalau pengen belajar suatu ilmu, entah itu fisika, ekonomi, atau kimia, atau biologi, atau apapun itu, biasanya gue melakukan yang namanya riset. Jadi gue selalu meriset sesuatu gitu. Gue mungkin bisa menghabiskan 1 sampai 3 hari buat riset doang gitu. Riset buat menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang uh, gua akan pelajari? Jadi apa? Sebelum gua terjun ke fisika, gua harus kenalin dulu ini fisika apa. Kemudian yang kedua, komponennya apa aja, atau paling enggak pertanyaan paling simpel itu materinya apa aja. Jadi kita tuh nggak masuk kosong-kosong gitu. Ingat ya, buat belajar disiplin ilmu itu selalu ada yang namanya prerequisite. Prerequisite. Ini tuh semacam apa ya? Semacam syarat minimum buat kita bisa terjun belajar satu ilmu. Contoh nih, misalnya fisika. Kita mau belajar tentang fisika. Sebelum belajar fisika itu sendiri, ada yang namanya prerequisite-nya. Nah, itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, matematika dasar, ya. Matematika dasar, kemudian yang kedua, lu perlu mempelajari satu bab khusus, ya. Satu bab khusus di matematika dasar itu namanya logika. Logika matematika, ya. Matematika tanpa logika matematika, lu akan sangat kesulitan buat belajar tentang fisika. Yang ketiga, ada yang namanya kemampuan dalam berbahasa. Nah, nanti gue jelasin kenapa kemampuan berbahasa dan juga kemampuan yang keempat itu adalah berimajinasi menjadi sangat penting buat lu sebelum belajar fisika gitu. 4 dasar ini seharusnya menjadi prerequisite yang
menjadi pengantar gitu sebelum masuk ke dalam ilmu fisika. Matdas jelas, lu butuh ilmu perhitungan dasar buat menjelaskan ilmu fisika dengan lebih reliable, dengan lebih relevan gitu kan, dengan lebih gampang gitu. Logika matematika, lu perlu untuk memahami bahwa dalam proses kejadian fisika itu ada logika, gitu. Ada penarikan kesimpulan dan ada pola gitu yang perlu dipahami. Kemudian berbahasa biasanya itu soal-soal fisika ya, itu kan menceritakan kejadian, dia disampaikan dalam bentuk cerita. Kalau lu tidak bisa menggunakan bahasa dengan baik, lu akan kesulitan untuk memahami fisika gitu. Dan terakhir, imajinasi itu sangat perlu buat lu menerjemahkan kejadian fisika yang entah lu baca atau dalam soal yang lu kerjain, lu perlu buat mentranslate soal tersebut dalam bentuk imajinasi gitu. Nah, kemudian lanjut ke yang video selanjutnya, mungkin gue jelasin di video selanjutnya aja kali ya.